Selamat datang di podcast Mary Talk. Oke, kembali lagi dengan aku Nurel. Dalam episode kali ini kita akan membahas peran generasi muda dalam menghadapi perubahan iklim melalui aksi nyata. Nah, pasti Sobat Mary pada bertanya-tanya nih, kenapa sih kita harus menghadapi perubahan iklim? Emang dampak buat kita apa? Jadi, Sobat Mary, perubahan iklim ini sangat penting bagi Indonesia karena ini akan mempengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan dan juga kesejahteraan nelayan. Kita nih sebagai generasi muda tentunya kita harus berperan aktif dan berkontribusi tentunya dalam menghadapi perubahan iklim melalui aksi nyata. Maka dari itu kami mengundang salah satu generasi muda. Beliau juga merupakan peserta dari Climate Generation Camp perwakilan Aceh dan juga mahasiswi program studi ilmu kelautan Universitas Syiah Kuala, Intan Malayana. Halo Kak Intan, gimana nih kabarnya? Sehat? Halo, alhamdulillah kabarku sehat. Alhamdulillah, nggak ada yang sakit gigi atau sakit kantong? Tanggal tua soalnya. Alhamdulillah enggak ya. Jadi kan Kak Intan nih teman-teman telah mengikuti kegiatan Climate Generation Camp di awal bulan Agustus kemarin ya. Ya benar sekali Kak. Nah itu pasti tentunya banyak hal kegiatan dan kegiatan positif lainnya yang dapat Kak Intan bagi-bagi dan sharing di sini ya. Nah itu di sana Climate Generation Camp itu kegiatannya seperti apa Kak Intan? Oke, aku bakal jelasin dikit nih terkait Climate Generation Camp yang udah aku ikutin di awal Agustus kemarin. Nah, kegiatan ini tuh digagas oleh KLHK dan juga BP2 SDM. Nah, kegiatan ini melibatkan 100 pemuda dari seluruh Indonesia. Nah, kebetulan dari Aceh sendiri ada 2 peserta. Itu siapa aja tuh? Ada aku sendiri, kemudian ada satu lagi dari Aceh Barat Daya. Oh, Aceh Barat Daya. Ya benar, dari Aceh Barat Daya. Kebetulan saya dari Abdiya juga. Kemudian selama kami itu melakukan kegiatannya tuh di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, jadi selama di sana 4 hari kami melakukan camping. Nah, kemudian selama camping di sana itu kami ada melakukan kegiatan edukasi terkait keadaan iklim saat ini. Nah, kemudian juga di sana kami ada melakukan kegiatan lapangan seperti menanam pohon. Nah, untuk menanam pohon ini ada 100 peserta kan. Nah, masing-masing peserta itu akan mengadopsi dan menanam pohon. Masing-masing peserta itu ada 1 pohon. Nah, pohon ini akan dijaga selama 3 tahun. Kemudian kami juga melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Kami juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi kan soal tanam pohon tadi itu sekitar 3 tahun ya? Kenapa di 3 tahun ini? Tanam pohonnya tuh perlu dijaga selama 3 tahun pertama. Karena seperti yang kita tahu nih ya, pohon muda itu sangat rawan, baik itu karena angin ataupun karena hewan. Nah, jadi di 3 tahun pertama itu harus benar-benar dijaga dan dirawat. Jadi setelah 3 tahun itu kemungkinan besar pohon ini bisa hidup dan tumbuh secara mandiri ya. Jadi kemungkinan pohon ini bakal rusak ataupun nggak sanggup bertahan hidup itu sangat kecil setelah 3 tahun kemudian. Itu berarti masuk dalam kegiatan selama Climate Generation Camp ya? Iya betul. Oke, emang dampak dari nanam pohon itu apa kan? Nah, dampak dari nanam pohon sendiri itu kalau bagi bumi ini pastinya seperti yang kita tahu ya, kalau pohon itu dia menyerap karbon dioksida. Jadi dengan adanya kita menanam pohon, emisi gas karbon itu terserap oleh pohon dan juga udara lebih segar karena pohon itu menghasilkan oksigen. Nah, kemudian juga dengan menanam pohon ini dapat membuat ekosistem hutan itu lebih baik. Karena seperti yang kita tahu ya Kak, hutan yang sehat dapat menjadi rumah yang baik bagi berbagai spesies flora dan fauna. Dengan menanam pohon juga dapat mengurangi bencana. Bisa dibilang dengan menanam pohon ini dapat sebagai mitigasi bencana. Karena kan pohon bisa nahan longsor, bisa nahan banjir. Jadi itu beberapa manfaat dari nanam pohon Kak. Oh, dari dampak positifnya ya? Iya. Nah, emang fokus dari Climate Generation Camp ini apa? Nah, fokus dari Climate Generation Camp ini sendiri yaitu yang pertama tuh tentang volunteering. Kemudian fokus dari Climate Generation Camp ini adalah untuk menciptakan pemuda-pemuda yang peduli akan lingkungan, kemudian pemuda-pemuda juga yang siap untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, dan pastinya pemuda-pemuda yang punya komitmen yang sangat besar untuk melindungi bumi. Keren ya, keren.
Iya. Berarti berapa peserta gitu yang ikut CGC ini? Jumlahnya ada 100 peserta dari Aceh sampai Papua. Lumayan ya, berarti generasi muda juga peduli terhadap isu perubahan iklim ini. Iya. Jadi ngomong-ngomong, di sana kan di Taman Nasional ya? Itu Iya. akses internetnya gimana? Kita lancar atau gimana? Ya, seperti pada umumnya di gunung ya Iya. Kak, pasti ada macet-macetnya dikit, Jadi kurang jaringan. Jadi kalau mau hubungin keluarga itu harus manjat pohon dulu atau? Enggak dong Enggak. Kak, sekarang kan akses jaringannya udah bagus ya, Iya. jadi nggak yang seburuk harus manjat pohon. Berarti ini real kayak gimana ya? Kita bilang? Ini kegiatan yang positif banget ya. Iya betul. Sana sering buat TikTok nggak? Karena biasanya kalau ada kegiatan gini kan generasi muda lainnya kadang ada buat TikTok gitu. Tentunya kami ada membuat konten untuk baik untuk promosi kegiatan ataupun untuk juga sebagai media untuk kami beritahu kepada masyarakat bahwa kita perlu menjaga lingkungan. Oh, berarti dari media sosial ini merupakan hal yang efektif ya? Iya benar. Seperti kampanye juga ya? Iya betul, kampanye lingkungan. Gimana sih Kak cara kita menjadi peserta dari CGC ini? Nah, kalau untuk menjadi peserta CGC ini, kalau kami kemarin itu mengisi Google Form dan di situ ada beberapa pertanyaan dan juga kita harus sudah pernah melakukan rencana aksi. Contohnya seperti rencana aksi dalam melindungi lingkungan, baik itu seperti konservasi ataupun kegiatan bersih-bersih pantai. Berarti Kak Intan udah pernah ikutin kegiatan gitu? Iya, jadi tuh aku tuh harus punya peserta yang lolos ini mereka tuh harus punya jejak aksi. Jadi dengan jejak aksi yang udah pernah dilakukan itu menjadi pertimbangan. Karena kemarin itu ada pendaftar itu sekitar 600 sekian orang ya Kak. Jadi yang lolos itu cuma 100 orang. Oke. Nah, ini kan Climate Generation Camp ini udah merupakan volume pertama atau udah pernah sebelumnya? Oh, ini batch yang pertama. Oh, yang pertama. Iya. Nah, info-info tentang Climate Generation Camp ini dapat dari mana nih? Nah, kebetulan aku ada follow dari KLHK nih tentang lingkungan. Nah, kemarin tuh mereka share nih terkait ada dibuka nih Climate Generation Camp yang bakal ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Iya. Berarti tadi fokus CGC ini ke arah pollinating ya, makanya Iya. aksinya itu menanam pohon. Iya, benar. Di mana Indonesia itu di tahun 2030 juga akan menurunkan emisi gas rumah kaca itu sekitar 29% ya. Benar. Nah, jadi itu untuk mewujudkan hal itu diperlukan kontribusi dari kita teman-teman. Jadi kita sebagai generasi muda jangan apatis terhadap isu ini. Ini merupakan isu yang penting yang harus kita hadapi secara nyata teman-teman. Nah, selain menanam pohon nih, ada nggak sih hal yang dapat kita lakukan untuk menurunkan efek dari rumah kaca ini, Kak? Ada, pastinya ada Kak. Selain menanam pohon tuh kita bisa terapkan 3R Kak. 3R? Iya, reuse, reduce, recycle. Jadi kita menggunakan pakaian yang masih layak pakai, itu kemudian kita daur ulang limbah sebanyak mungkin dan usahakan jangan menggunakan barang sekali pakai Kak. Nah, kemudian kita juga bisa menerapkan yaitu pembangunan yang berkelanjutan seperti desain bangunan hijau. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan konservasi dari kelautan gitu. Nah, kemudian juga bisa restorasi tanaman dan juga ekosistem. Nah, itu adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan selain tanam pohon ya Kak. Benar, karena dari perubahan iklim ini akan merambat ke kelautan sendiri ya. Iya, dan pastinya Kak jangan lupa kita harus mendukung kebijakan yang pro iklim gitu Kak. Nah, jadi sebagai generasi muda kita harus peduli terhadap isu ini ya teman-teman. Oke. Nah, selama kegiatan Climate Generation Camp, hal apa yang Kak Intan dapati selama kegiatan tersebut? Nah, selama di sana tuh yang pastinya aku dapetin banyak sekali insight baru ya Kak terkait kehutanan gitu Kak. Karena biasanya tuh aku bergeraknya di bidang kelautan. Contohnya kayak transplantasi terumbu karang. Nah,
ataupun kalaupun bersih-bersih sampah itu biasanya tuh di laut ataupun di pantai gitu Kak. Nah kalau kali ini tuh betul-betul yang istilahnya tuh memang sama-sama peduli lingkungan ya Kak. Tapi ini bergerak di bidang hutan gitu Kak. Jadi hal baru tapi betul-betul yang aku dapat ilmu baru yang bermanfaat sekali sih Kak. Keren. Ya, jadi berarti itu untuk hutan, dari hutan untuk masa depan ya. Iya. Nah ini, kita sebagai generasi muda, terlebih kakak yang udah mengikuti kegiatan CGC ini. Gimana sih cara kita mengajak generasi muda lainnya untuk peduli akan isu perubahan iklim ini? Nah, cara ngajak generasi muda tuh Kak, kalau menurut aku nih, yang pertama tuh Kak, kita harus ada edukasi dan kesadaran. Karena dengan adanya edukasi berarti pemuda-pemuda ini udah lebih paham kan apa yang perlu mereka lakukan. Nah, yang kedua, selanjutnya itu pastinya libatkan pemuda dalam aksi nyata. Karena kalau cuman ngomong-ngomong doang, itu kayak kurang efektif ya Kak. Jadi libatkan pemudanya dalam aksi nyata. Nah, setelah aksi nyata dilakukan, itu kita record, kita buat video, kita post di media sosial. Karena kalau kita bicara tentang anak muda, itu pasti bicaranya tentang media sosial. Karena hampir semua anak muda sekarang itu pasti punya media sosial. Jadi setelah adanya kegiatan, setelah dilakukan aksi nyata, anak muda ini bakal post, bakal sebar di media sosial yang mana itu bisa memberitahukan lebih luas terkait permasalahan yang ada. Jadi lebih banyak yang bakal peduli, lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang bakal peduli. Nah, setelah dilakukan kampanye di media sosial itu kita bisa bangun komunitas. Nah, kita adakan pelatihan untuk anak muda, kita hadirkan influencer ataupun role model sehingga anak muda tuh lebih tertarik. Oh, ini ada influencer ini yang bergerak di bidang ini. Oh, sesuai nih, aku suka. Jadi aku ikut gabung. Jadi lebih ramai Kak yang peduli. Iya, betul. Gitu sih dari aku cara ngajak anak muda. Nah, jadi ada nggak sih hal nyata yang dapat kita lakukan itu mungkin kecil yang akan berdampak? Itu ada Kak, contohnya nih kayak kurangi jejak limbah plastik misal. Itu contohnya seperti bawa tumbler Kak sehari-hari. Jadi tuh kita udah ngurangin kan sampah minuman. Kemudian belanja, kalau belanja itu udah makanan dalam plastik, jadi harusnya tas belanja jangan plastik lagi, tapi tas yang kita bawa. Kalau satu orang yang ngelakuinnya Kak, mungkin terkesannya malah nggak ada apa-apanya. Tapi coba nih dalam satu hari 1000 orang yang ngelakuin, sebesar apa coba efek jangka panjangnya kan? Nah, jadi perlunya kita sebagai generasi muda yang udah sadar ini untuk ikut edukasi teman-teman sekitar aja lah. Kalau misalnya kita nggak bisa edukasi lebih jauh, tapi kita ngajak teman-teman sekitar nih Kak untuk ikut dalam melakukan hal-hal seperti mengurangi limbah plastik gitu Kak. Ya minimal seminimalnya itu kita mulai menggunakan tumbler ya. Iya betul. Terlebih Indonesia ini menyumbang sampah plastik terbanyak ya. Iya betul, kalau nggak salah kan salah satu yang terbanyak di dunia ya. Oh, wow. Jadi ini bukan tentang pemerintah saja, tapi ini tentang kita sebagai generasi muda, gimana cara kita menghadapi perubahan iklim ini. Karena saat ini krisis iklim, tanpa kita sadari itu sudah dekat, bukan sudah dekat, namun sudah dihadapkan dengan kita. Contohnya saat ini keadaan Banda Aceh yang lagi panas-panasnya. Itu tahu nggak sih kenapa? Tahu nggak sih Kak Intan? Itu karena perubahan iklim yang menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, oke. Itulah yang menyebabkan Banda Aceh ini panas sekali ya Kak. Semakin hari semakin panas terus ya cuacanya. Ya benar kan. Nah, jadi teman-teman jangan acuh tak acuh ya dalam perubahan iklim ini, karena kalau nggak dari sekarang mau kapan lagi. Nah, selama kegiatan di CGC ada nggak sih Kak hal mistis yang Kakak rasain? Wah, syukurnya aku nggak jumpa ya hal-hal mistis selama 4 malam di sana. Alhamdulillah sekali aku nggak ada ngerasain apa-apa sih terkait hal mistis. Teman-teman yang lain juga enggak? Ya, alhamdulillah sekali nggak, karena tuh Kak, kalau kebetulan kami tuh bukan di puncaknya Kak, tapi di kaki gunungnya. Jadi bukan cuma kami yang membangun tenda di sana, tapi ada juga pengunjung lain Kak yang ikut ngebangun tenda. Jadi kalau malam itu misalnya kami udah pada tidur, ada pengunjung lain yang nggak tidur. Jadi tuh
nggak sunyi, nggak sepi yang bikin hal-hal mistis itu ada ya kak. Aman lah ya. Ya. Jadi nih kakak, sebagai generasi muda salah satunya, langkah-langkah apa yang sudah kakak lakukan untuk menghadapi perubahan iklim ini? Nah, kalau dari aku sendiri nih kak, aku coba dari hal-hal kecil dalam sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hariku. Misal nih kayak mengurangi, menghemat energi listrik. Nah, kemudian aku, misalnya kita nggak pakai listriknya langsung dimatikan. Nah, aku juga udah nerapin menggunakan tumbler, memakai tas belanja. Nah, yang pastinya juga aku menggunakan ataupun membeli produk-produk yang ramah lingkungan. Serta aku juga ikut dalam aksi nyata seperti membersihkan pantai ataupun membersihkan laut atau disebut dengan underwater clean up. Nah, seperti yang kita tahu, dengan membersihkan laut ini kita dapat mengurangi polusi laut dan juga dapat mengurangi meningkatkan keanekaragaman hayati di pesisir. Karena dengan membersihkan sampah ini dapat mengurangi sampah mikroplastik nih yang karena kita tahu kan hewan-hewan yang ada di laut tuh mereka tuh makan apa aja ya kak. Nah, banyak nih sekarang kita temuin penyu tiba-tiba makan plastik. Nah, itu bahaya sekali kak. Makanya kita jangan cuma bersihin sampah di pinggir pantai, tapi kalau memungkinkan coba ikut kontribusi melakukan pembersihan sampah di lautnya kak. Benar-benar, apalagi plastik itu kalau di penyu itu seperti bubur ya. Iya betul. Iya, apalagi penyu itu udah masuk ke red list ya sekarang. Iya betul, red list. Makanya kita sebagai generasi muda jangan acuh tak acuh, minimal seminimalnya kurangi sampah plastik dengan memakai tumbler teman-teman. Oke. Nah, jadi Kak Intan, dampak apa ya yang dihadapi secara nyata dalam sektor kelautan saat ini selain dengan mikroplastik dan penyu tadi? Nah, akibat dari kenaikan suhu permukaan ini kak, yang paling terpengaruh itu adalah ekosistem laut terumbu karang kak. Terumbu karang ini dia sangat sensitif kak. Dia hidup di suhu tertentu. Nah, ketika suhunya naik ataupun suhunya turun, itu dia bakal menyebabkan stres ataupun bleaching, pemutihan terumbu karang. Nah, ketika terumbu karang ini putih ataupun terjadinya bleaching, ikan-ikan karang itu kan akan berpindah nih kak. Nah, jadinya ekosistemnya tuh nggak seimbang kan kak. Nah, kemudian juga ikan-ikan yang nggak hidup di terumbu karang itu bakal berpindah ke laut yang lebih dalam. Misal ikan hidup di 7 ataupun 8 meter, yang biasa dia tempat mainnya tuh 7 ataupun 8 meter. Nah, ketika suhu memanas, lautnya pun kan ikut memanas nih kak. Jadi si ikan-ikan ini bakal pindah ke laut yang lebih dalam. Nah, kemudian juga ada beberapa spesies di laut kak yang nggak sanggup bertahan ataupun nggak sanggup beradaptasi nih dengan suhu yang lebih panas. Jadi itu bakal terancam punah. Nah, akibat dari pemanasan suhu ini juga nggak cuma di situ kak, tapi permukaan air laut itu bisa saja naik yang dapat menyebabkan erosi dan abrasi. Nah, ketika terjadinya erosi dan abrasi, itu bisa memungkinkan menyebabkannya banjir. Hal ini tuh kan nggak cuma di kelautan-kelautan aja, tapi tuh merambat kemana-mana. Jadi makanya perlu sekali ya anak muda ikut dalam berkontribusi dalam coba menurunkan ataupun menekan suhu iklim ya kak. Karena dari perubahan iklimnya akan merambat kemana-mana ya. Iya. A few moments later. Berarti tadi bergerak di bidang KLHK sama BP2SDM ya? Iya, programnya itu digagas oleh KLHK dan juga BP2SDM. Oke, jadi fokus dari CGC ini ke arah mana? Nah, fokus dari CGC sendiri itu yang pertama itu tentang volunteering. Nah, kemudian juga fokusnya itu untuk mengajak pemuda-pemuda itu peduli terhadap iklim, peduli terhadap lingkungan, kemudian juga pemuda-pemuda yang siap untuk menghadapi perubahan iklim dan pastinya pemuda-pemuda yang punya komitmen untuk menjaga bumi kita. Jadi Kak Intan ya siap belum menghadapi perubahan iklim ini? Harus siap dong. Harus siap ya, siap. Berarti tadi volunteering ya? Iya betul. Jadi volunteering tadi itu apa sih Kak Intan? Nah, volunteering itu adalah sebuah kegiatan yang bergerak di bidang yang berfokus untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 29% di tahun 2030. Penurunan gas emisi rumah kaca. Iya. Untuk apa tuh diturunkan?
Nah, supaya Ada dampak ya dari perubahan iklim ini? iya, nah dari gas emisi rumah kaca tadi itu menyebabkan perubahan iklim Kak. Jadi makanya kita itu punya fokus untuk menurunkan gas emisi rumah kaca. Oh, dengan cara apa tuh? Salah satunya yaitu dengan cara menanam pohon Kak. Nah, dengan cara menanam pohon ini dapat mengurangi emisi gas karbon. Berarti dari kegiatan 3C di sana itu kegiatannya ada nanam pohon juga? Benar, di sana kita ada nanam pohon. Setiap peserta itu menanam satu pohon. Emang berapa peserta ini? Nah, di sana itu ada 100 peserta. 100? Iya, benar. Dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, jadi dari Aceh itu ada berapa orang? Dari Aceh ada 2 orang. Ada 2 orang. Itu ada caranya nggak sih step by step gimana cara kita menjadi atau ikut mendaftarkan CGC ini? Nah, kalau untuk daftar CGC ini kemarin aku ngisi Google Form. Ya. Nah, di situ ditanya beberapa pertanyaan. Kemudian juga di sana tuh dinilai rencana aksi yang udah pernah kita lakukan. Jadi jejak rencana aksi kita untuk lingkungan itu juga menjadi penilaian supaya kita lolos untuk mengikuti Climate Generation Berarti Camp. udah pernah ada jejak sebelumnya ya? Iya benar, udah pernah ngelakuin kegiatan lingkungan juga sebelumnya. Wih, apa tuh? Salah satunya yaitu membersihkan pantai. Bersihkan pantai. Ya, membersihkan pantai dan juga membersihkan Kemarin laut. juga Yumika itu udah ada apa? Gesit ya, program gesit yang udah dilakuin, gerakan gesit pantai. Oke. Jadi kayaknya kemarin ke Climate Generation Camp itu di mana? Daerah mana? Nah, itu di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itu kami dengar tiba-tiba aja habis libur nih Intan, baru pulang dari PMM tiba-tiba udah pergi. Kok nggak aja? Nah, itu kebetulan aku juga kan dapat infonya itu hamin beberapa jam. Karena aku bukan yang nyari-nyari infonya Kak. Kebetulan lewat di beranda. Jadi di beranda Instagram Kak. Nah, aku nyoba-nyoba daftar, nggak expect juga kan bakal lolos. Ternyata lolos, makanya nggak sempat nge-share Berarti kemana-mana. hamin beberapa jam itu menentukan pertemanan kita ya? Gak kenal lagi kita berarti. Enak kali begini sendiri-sendiri kok nggak aja. Ya itu dia. Lumayan gitu ya? Iya, tapi karena emang nggak sempet Kak. Karena hamin beberapa jam. Iya, betul-betul. Alhamdulillahnya lolos ya. Iya, alhamdulillahnya lolos. Ada kegiatan mistis nggak sih itu di gunung ya? Iya, di kaki gunung Kak, nggak yang di pertengahan ataupun di puncaknya, di Oh, kaki di gunung. kakinya. Iya. Itu berarti lumayan dekat sama. Iya, nggak jauh dari jalan. Oh, berarti dekat sama ini juga ya, penduduk. Iya, betul-betul dekat sekali Kak. Jadi kami, nggak cuma kami di situ, ramai juga pengunjung lain. Jadi nggak ngerasa yang sepi gitu kalau udah tengah malam. Iya, lumayan ramai. Itu jadi taman tuh tempat wisata nggak? Sebenarnya itu tempat wisata, tapi juga ramai yang ngelakuin kegiatan, nggak cuma kami, tapi ada juga peserta dari sekolah. Nah, aku lihat itu ngelakuin kegiatan di situ juga Kak. Berarti nggak dari peserta CGC ini doang ya? Iya, Rame ya? nggak cuma kami doang yang ngelakuin kegiatan di situ. Tahu nggak sih kenapa kegiatannya harus dibuat di Taman Nasional Gunung Gunung Gede Pangrango. bener. Nah, Kenapa nggak di sini mungkin? nah salah satunya itu karena itu di gunung ya Kak. Kami kan ada ngelakuin tanam pohon juga di situ, makanya kayak lebih pas aja di gunung gitu. Jadi ntar nggak usah manggil kak lagi, Kek. Apa nih? Setiap sering ketemu kok kakak. Iya ya Nur. Boleh manggil malah? Boleh. Oke, jadi emang selama kegiatan di CGC itu ada berapa hari tuh kegiatannya? Ada 4 hari. 4 hari? Iya, kegiatannya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Jadi malah selama 4 hari itu ngapain aja? Kalau di sana tuh selama 4 hari itu, hari pertama itu datang pendaftaran biasa. Kami sebenarnya berangkatnya di tanggal 31, peserta dari luar daerah yang bukan dari Pulau Jawa. Nah, di tanggal 31, kemudian kan kami nyampenya tuh malam kan. Jadi nginap di perumahan Brin. Iya, nah dari perumahan Brin ke Taman Nasional Gunung Gede itu sekitar 3 jam perjalanan. Nah setelah itu jadinya baru di tanggal 1 itu kami baru gerak ke Taman Nasional Gunung Gedenya. Nah di hari pertama itu kami dikasih tahu apa aja yang perlu kami lakuin, kemudian main game. Biasa main game, ketemu kenalan sama teman-teman dari berbagai daerah lah di sana.
Nah, nextnya hari kedua itu ada materi dengan narasumber. Itu keren banget sih narasumbernya. Ya. Siapa narasumber? Kemarin tuh ada profesor juga, kemudian ada juga Kak Pandu. Bisa dilihat di IG-nya yang CEO-nya Ecosystem. Beliau tuh ecopreneur, emang ya sukses. Nah, kenapa sih kita pengen ikut CGC ini? Salah satunya itu karena aku juga udah pernah ngelakuin kan tentang kegiatan aksi-aksi lingkungan, tentang jaga lingkungan. Nah, jadi mau coba nih yang di bidang kehutanan. Jadi kayak menarik aja gitu. Linjur ya, dari Iya, kehutanan linjur ke gitu kan. kehutanan. Tapi ya itu tadi, balik lagi aku nggak berharap lolos ya, karena kan Iya. linjur kan. Amin, Nah, berapa jam? iya betul. Dan ternyata lolos, alhamdulillah sekali ya lolos. Nah, pas nyampe di sana tuh memang wah banget sih, ketemu orang-orang yang kerennya tuh kita lihat IG-nya aja ngerasa kayak kok nggak ada Ya apa-apanya. kenapa sih orang sekarang kalau mau lihat branding orang tuh di IG? Kenapa sih Kak? Karena tuh kan kegiatan apa-apa tuh kan sekarang pada postnya IG pasti. Kalau Oh enggak di link LinkedIn ya. Iya. Gimana ya, kalau menurutku lebih rame yang menggunakan IG ya Kak ketimbang LinkedIn. Oh, iya, kalau LinkedIn itu iya, juga ini kerja ya. iya, jadi kayak rasanya prestasi terus yang dilihat. Kalau Jadi misal, bosen ya? iya bosen. Tapi Paling kalau misal, video iya gitu. kalau di IG itu kan kita melihatnya nggak cuman prestasi Ada doang kan, keseruan ada gitu. keseruan juga kan. Benar-benar. Oke. Jadi CGC ya. Iya. Climate Generation Camp. Udah pernah ngelakuin aksi apa Kak? Nah, kalau aku sendiri sebelumnya itu pernah ngelakuin aksi bersih pantai, bersih laut tadi, kemudian juga transplantasi terumbu karang. Itu kan bagian dari aksi menjaga lingkungan juga ya Kak. Terumbu karang. Iya betul. Emang ada pengaruh dari perubahan iklim ke terumbu karang? Ada Kak, karena tuh Kan malah Nurel, jangan Kak. Oke, Nurel ya. Karena si terumbu karang ini kan dia sensitif sekali ya. Kalau misalnya suhunya naik ataupun suhu iklimnya turun, itu dia bakal jadi bleaching. Makanya kita perlu ngelakuin transplantasi terumbu karang supaya terumbu karangnya itu pertama lebih banyak, kemudian ya lebih sehat aja gitu kan. Oke. Jadi itu ya. Iya, Nah, betul. langkah sigap pertama ada nggak sih Mal yang harus kita nih generasi muda lakuin untuk menurunkan atau untuk menghadapi perubahan iklim? Nah, kalau langkah sigap pertama nih, kalau menurut aku nih, yang pasti itu edukasi dan kesadaran. Kenapa? Karena ketika Jadi berarti banyak generasi muda yang kurang sadar. itu punya salah satunya, gimana ya bilangnya, kalau misalnya kurangnya edukasi, itu kita kan nggak tahu ya penyebab dasarnya apa. Makanya kita perlu adanya edukasi dulu Kak, edukasi dulu. Nur. Nah, setelah adanya edukasi dan kesadaran, itu baru bisa kita bikin rencana aksi. Kadang gini loh, Mal, orang-orang tuh males kalau ada edukasi kayak gitu karena dampaknya tuh kayak belum ada. Padahal kan sekarang udah ada belum dampaknya? Padahal sekarang tuh udah besar loh dampaknya. Sayangnya, mungkin gimana ya, informasi yang didapatinya itu kayak kurang menarik gitu. Padahal sebenarnya cara penyampaian ataupun cara penemuan edukasinya tuh yang kayak kurang pas aja gitu. Jadi rasanya nggak menarik gitu. Padahal kalau misalnya dibuat edukasinya tuh menarik gitu, semisal kayak dibuat kegiatan kayak yang aku ikutin nih kemarin, itu kan full dengan materi-materi tentang lingkungan kan. Tapi kegiatannya tuh seru, menarik kayak gitu. Jadi lebih cepat aja terserap di kita, lebih cepat aja ngerasa kayak, oh aku harus ngelakuin ini rencana aksinya. Karena itu dia tadi, balik lagi edukasinya tuh seru, keren gitu. Apalagi wadah influencer, itu Iya pengaruhnya betul. gede ya. Iya itu. Apalagi betul sekarang sekali. generasi muda ini lebih berfokus pada konser. Iya. Bisa nggak sih dijadiin acuan dari konser ini ke perubahan iklim, Nah bisa nih. inovasi baru? Itu jadi istilahnya gini, kita adain edukasi, di sela-sela edukasi itu ada konser. Nah mungkin dia kurang tertarik dengan edukasinya itu, tapi pas dia lihat oh ada konser nih, otomatis dia datang lebih awal kan, dia udah ngedengerin Iya. tentang edukasinya, walaupun fokus utama dia tadi kan tentang konser kan. Betul. Nah, kenapa sih perubahan iklim ini harus kita hadapi? Karena mau nggak mau kita emang harus hadapi. Karena kenapa harus dihadapi? Pertama,
dia tuh bakal, kalau misalnya kita nggak coba lakukan langkah-langkah untuk menghadapi perubahan iklim itu, bakal adanya cuaca ekstrim yang bakal lebih panas. Sedangkan Banda Aceh yang sepanas ini aja kita udah nggak sanggup tahan kan? Berarti Banda Aceh ini tuh pengaruh dari perubahan iklim ya? Betul. Nah kemudian bakal adanya dampak-dampak terhadap lingkungan. Nah ketika udah ada kejadian-kejadian kayak kenaikan permukaan laut, kalau udah naik permukaan laut kan bisa aja tuh jadi banjir kan. Nah kalau udah ada hal-hal kayak gitu, itu bakal lebih susah kita untuk beradaptasinya. Jadi lebih baik kita ngelakuin mitigasi sebelum terjadi, ketimbang kita harus adaptasi kan. Iya, betul. Mitigasi ya. Iya betul. Dari ini kan perubahan iklim, ini merambat ke cuaca ekstrim. Nah dari kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, kayak menggunakan limbah plastik itu ada pengaruhnya nggak? Ada, itu pengaruhnya lebih ke bakal adanya sampah lebih banyak itu. Nah kan seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu penyumbang sampah plastik terbanyak ya. Jadi makanya tuh sebaiknya kurangin limbah plastik. Tapi ada juga dari kegiatan sehari-hari kita nih yang dapat meningkatkan emisi gas kaca itu, ataupun meningkatkan suhu iklim lah. Salah satunya itu kendaraan. Iya, kendaraan. Contohnya sekarang nih pada pakai hampir semua ya punya motor pribadinya enggak? Iya. Nah, makanya jadi itu salah satu penyebabnya. Sebaiknya nih kalau menurut aku tuh kita membiasain menggunakan transportasi umum. Bisa kita lihat nih bus-bus ataupun bus Kutaraja itu kan kosong kan? Kalau dulu tuh awal-awal aku kuliah rasanya tuh walaupun nggak full tapi setengah itu masih kayak ada kan penumpangnya. Kalau sekarang itu paling pengunjung yang dari luar gitu naik bus. Sisanya kalau mahasiswanya pasti kalau nggak nebeng temennya ya naik motor pribadi kan? Jadi malah sekarang udah mengurangi kendaraan pribadi ya? Iya, aku udah nyoba-nyoba sering-sering naik Transputar aja, walaupun kadang-kadang agak males ya karena nggak punya teman. Oh jadi harus aja, kan kayak mana nggak diajak, kayak mana lu? Minimal diajak kalau mau ada teman. Siap, ini nextnya kita bakal terus naik kendaraan umum nggak sih untuk mengurangi emisi karbon? Boleh kalau ada. Oke, jadi ini soal limbah plastik tadi. Iya. Nah, itu cara kita mengganti limbah plastik ini ada nggak sih? Cara kita mengganti dengan apa? Nah, kalau menurut aku tuh kita bisa nih pas belanja. Kalau bahan-bahan di supermarketnya tuh kan nggak mungkin ya kita yang kayak bilang harus itu udah pasti dari plastik kan. Oh iya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan ya cuman paling bawa tas belanja. Bag gitu. Iya betul. Aku udah mulai, apalagi semenjak pulang dari sana ya. Dari sana mana? Nah kebetulan kan kemarin aku ikut PMM. Oh iya. Nah, Di Banyuwangi ya. Iya betul di Banyuwangi. Nah kalau di Banyuwangi itu misal Indomaret, Alfamart itu sering sekali nggak ada plastiknya. Kalau misalnya di Aceh kan masih ada plastiknya, walaupun kita harus bayar lebih kan. Nah kalau di sana tuh sering sekali nggak ada plastik. Kalaupun ada, ya tas belanja yang harga 3.000 ketimbang ngeluarin uang 3.000, mending bawa tas belanja sendiri kan. Nah semenjak kebetulan di sana hampir 1 semester, jadi kayak udah terbiasa gitu bawa tas belanja. Nah jadi sekarang tuh aku nyediain kayak tas kecil yang bisa dilipat. Jadi 4 segi itu, jadi mudah nggak makan tempat ya? gitu. Oke, jadi berarti tumbler juga bisa ya kita Iya, ganti betul. dengan botol minuman sehari-hari. Iya. Nah malah juga nih Himika, apalagi di divisi Danus ngeluarin produk tumbler, jangan lupa malah beli. Oh siap pastinya keren nih kalau desain dari Oh, Himika. ini belum ada karena belum di stok soalnya kehabisan terus. Ramai peminat ya. Ya, nah malah juga kan malah udah 1 tahun ya nggak kuliah. Iya. Nah itu selama 1 tahun malah kemana aja? Kalau di semester 5 kemarin tuh aku ikutnya MBKM Kedareka magang. Itu 1 semester. Nah next semesternya aku ngikut PMM di Banyuwangi. Kenapa pengen ikut riset tadi sama Iya. PMM? Kenapa nggak kuliah aja? Nah kalau riset sendiri tuh seperti yang kita tahu ya, kalau selesai kuliah tuh kalau cuma modal punya IPK tinggi rasanya agak kurang ya. Ya jadinya kalau udah ngikut experience-nya kurang kan. Jadi makanya dengan ngikut MPKM atau Kedareka tadi, pertama tuh aku ngerasain kerja dengan
mitra kerja, karena kan kemarin tuh kami magangnya di pusat riset. Nah, pusat riset karena ngambil ke DDK itu punya mitra kerja dari BPSPL Padang. Jadinya tuh aku jumpa dengan orang-orang, nggak cuman orang yang di kuliahan yang seumuran denganku kan. Jadi aku juga jumpa dengan orang-orang lain yang bisa bangun, bisa apa, ketemu dengan experience yang baru, yang lebih keren gitu kan. Oke, kalau selanjutnya untuk PMM kenapa? Karena dengar-dengar nih kemarin malah nggak mau kuliah karena kawan-kawan malah semua lain pada magang. Bener apa enggak? Nah itu salah satunya ya. Jadi pas aku magang tuh kalian kan pada kuliah. Nah gantian, ya? iya, giliran aku kuliah masa kalian magang. Jadi aku nggak mau dong Bisa sendiri. ketemu di kampus. Beda. Kalian kan di TDMRC. Nah Kamu main dekat sama kamu. enggak. Jadi ketimbang kayak gitu, jadi mending aku kebetulan kemarin tuh dibuka PMM. Nah PMM kemarin itu yang pertama di semester genap. Jadi rasanya tuh kayak rezekiku. Karena aku niatnya nih ikut PMM di semester 5. Jadi malah nih setiap kawan kan? Setia dong. PMM sendiri, Immigration Camp sendiri. Nah itu kan namanya aja cari experience baru. Jadi kalau cari experience baru mau saja aja. Harus diajak, tapi nggak ada. nah itu dia Jadi kesempatannya ada klarifikasi malah ya. Udah 1 tahun menunggu klarifikasi malah. Oke, jadi malah ini kan malah sebagai peserta Climate Generation Camp. Iya. Nah itu udah malah mau lanjutin kegiatan apa nih sebagai aksi nyata untuk menghadapi perubahan iklim. Nah kemarin tuh dari Climate Generation Camp itu sendiri ada mewajibin kami untuk nanam pohon sekitar 10 pohon. 10. Iya di daerah masing-masing. Jadi Nah. di sini nanti ya. Nah kalau aku sendiri sih nggak di sini, aku nanamnya di kampung halamanku. Kenapa nggak di sini? Nah, kalau di kan itu program wajib ya. Iya. Jadi aku mau nanamnya di kampungku. Kalau misalnya di sini tuh aku mau nyoba ajak komunitas itu untuk ikut nanam pohon juga, tapi bukan pohon yang wajib tadi. Kalau di kampung biar lebih spesial gitu. Kalau di kampung tuh istilahnya aku bisa ngajak temenku yang nggak di Banda juga ikut ngerasain experience tanam pohon juga kan. Nah, kalau di sini tuh aku ngajak juga, tapi itulah teman-teman yang lain, bukan 10 pohon yang wajib tadi. Jadi apa? Jadi pohon yang untuk Pohon juga ya? iya pohon juga Oke. untuk itu tadi kan, karena pohon bisa menyerap emisi gas karbon kan. Berarti pohon merupakan hal besar ya? Iya. Yang berdampak bagi Betul. perubahan iklim. Oke, jadi teman-teman semoga dalam episode podcast kali ini teman-teman dapat mengambil hal positif dan juga kontribusi yang dapat kita lakuin, karena kita sebagai generasi muda harus menjadi aktor yang dapat berperan aktif dan berkontribusi positif terhadap perubahan iklim tentunya, seperti yang sudah dilakukan oleh Intan Malayana dalam program Climate Generation Camp ya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa hadirkan dan ramaikan POH Pekan Olahraga Himika dan juga Festival Kelautan yang akan diadakan Himika, dan tentunya itu merupakan acara yang luar biasa. Jadi teman-teman, sampai ketemu di podcast episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik tentunya. Saya Nurel, Saya Intan Malayana. kami undur diri. See you, goodbye.